Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Mahasiswa sekalian saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu lagi ya, walaupun kondisinya kita bertemu secara daring pada hari ini. Ini untuk mengantisipasi juga ada kawan-kawan yang kebetulan ada kegiatan di Pomnas, kemudian ada kegiatan lain, dan saya kebetulan juga masih merasa ada sakit di bagian belakang kepala, jadi saya tidak berani menyetir tadi. Sudah saya minum obat sakit kepala tadi ya. Baik, saya dari tadi sudah memperlihatkan demo di situ ya, bukan demo, siapa sih namanya? Saya pin dulu ya. Nah, bolehlah dikatakan demo gitu ya. Jadi pertemuan yang lalu, pertemuan di Banjarbaru, saya berjanji untuk kemudian menyambungkan hasil pengukuran sel ultrasonik kita yang kemarin itu ke LCD display ini ya, LCD display. Jadi di sini kalau kawan-kawan bisa lihat ada tertulis jarak terukur sekian sentimeter gitu ya. Nah, ini saya harus menggunakan kamera 2 karena kalau hanya kamera saya yang di depan ini tidak bisa memperlihatkan hasilnya. Jadi saya harus pakai kamera yang lain. Ini pakai handphone. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana memprogramnya. Mungkin kalau kawan-kawan lihat di sini saya menggunakan microcontroller yang lain ya. Tetap ATmega 168 tapi boardnya yang lain. Kalau yang terpasang di robot ini kemarin itu kan Arduino Uno di sini. ATmega-nya 328 memang lebih tinggi tapi serinya. Tapi nanti saya ceritakan kenapa saya menggunakan ini ya. Baik, kita sapa dulu ya yang hadir hari ini. Tadi ada Wira, saya lihat ada Chandra, Sauki yang pasti di sini yang selalu setia menemani kita secara online. Ki, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Dian, mana Dian nih? Biasanya Dian juga ada di online. Ada Sauki sudah, Khairil Chandra sudah, Hendra mana Hendra? Ada Pak. Baik, Riyandi. Ada Pak, hadir Pak. Ini kalau di online gini ya gampang nyapanya. Kalau di offline saya nanti bingung lupa namanya. Ini juga saya tidak bisa melihat ini yang mana orang. Nanti sesekali dibuka ini ya yang kameranya ya biar saya ingat. Oh ini yang kalau Chandra saya masih ingat, Wira masih ingat. Garin ini kadang saya juga ketukar-tukar nih yang mana orangnya. Kemudian ini ada bergerak dia ini tulisannya namanya partisipan. Yandi sudah, Garin sudah, kemudian Yusni Firdaus ada, Ihsan Jamil, Noval Firdaus, Sauki tadi sudah ya itu ya. Nanti kita tunggu sambil kawan-kawan yang lain. Tadi ada kawan juga Wenta kalau nggak salah itu sudah lulus. Tiba-tiba beliaunya masuk ke ke sini. Mungkin masih ada di grup 56 yang lama itu, yang waktu mengambil mata kuliah ini dipikir ada pertemuan apa. Ini kuliah nih. Baik, kita lanjut dulu. Kita masuk ke slide-nya dulu ya. Baik, mungkin kalau kawan-kawan bisa lihat di belakang itu sudah ada background ini ya. Background, virtual background dari slide kita hari ini. Ini enak nggak pakai kacamata nih, tapi kalau nggak pakai kacamata kabur ini ya tulisannya. Baik, kita lanjut. Kita akan coba program kembali ya SRF05 yang sudah kita program di pertemuan yang lalu. Dan kita akan juga mudah-mudahan sempat waktunya akan kita juga program yang HCSR04. Karena SRF05 ini memang harganya sudah disampaikan harganya mahal, jadi kawan-kawan di secara praktis biasanya itu menggunakan yang versi KW-nya yang HCSR04 ini. Saya kurang tahu apakah sudah ada yang HCSR05 ya, bisa jadi nanti ada. Dan mestinya atau bisa jadi ada juga yang sudah sampai meniru mode satu pin ya yang kemarin kita programkan ke SRF05 itu di
yang seri KW-nya juga. Wah, kalau yang seri KW sudah bisa menggunakan satu pin untuk dia bisa jadi TX atau RX-nya, itu sudah luar biasa itu nanti. Saya berpindah kamera nih ya, kameranya agak di sebelah atas ini. Ini resolusinya lebih tinggi tapi saya letakkan di atas ini. Baik, saya mau memasang kamera lagi tapi USB saya sudah habis. Ini ada USB-C extensionnya, sudah dipasangi mikrofon, sudah dipasangi kipas pas laptop nih yang di bawah ini. Kemudian ada penerima ini receiver dari mouse, ada kamera plus colokan ke microcontroller. Nah, jadi sudah habis semuanya terpakai. Mungkin kalau Anu harus menggunakan extension lagi tambahannya. Tadi saya tidak sampai menancapkan USB-nya itu ke ini, ke colokan adaptor. Jadi ya, tidak mau harus ke USB ini ya sambungannya. Baik, kita lanjut dulu ya. Kita lihat apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan kita yang lalu ini. Saya coba hiding dulu ya ini. Karena kalau kemarin itu ada yang WA, entah siapa ya, karena tidak memperkenalkan diri. Pak, itu di materi yang ada di YouTube katanya materinya ketutup oleh ini, oleh tampilan kamera ini. Bukan kamera, benar ya. Nah, saya turunkan. Nah, seperti ini nih. Atau kalau yang online ini kelihatannya seperti apa ya? Katanya ketutup. Jadi saya bilang nanti coba ditunggu di LMS, nanti saya apa namanya? Unggah ke LMS. Nah, nggak bisa lagi nih. Baik, kita lihat dulu ya yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, dari pertemuan yang awal-awal ya. Itu yang pertama adalah terkait dengan dulu apa itu pemrograman robotika dan lain-lain itu ya sudah. Kemudian robotnya juga sudah dibahas terkait dengan jenis-jenisnya. Kemudian kita sudah bahas juga apa nih? Dasar dari robot itu apa aja ya, komponen bentuknya sudah kita bahas. Kemudian sensor dan aktuator kita sudah singgung, sensor ultrasonik dan lain-lain di materi ini. Dan minggu kemarin kita sudah coba program sensor ultrasoniknya yang SRF05-nya dari Devantech ya. Nanti kan kita coba program lagi dan kemudian kita tambahkan LCD di mikrokontrolernya untuk kemudian kita bisa melihat secara langsung. Kalau kemarin kita melihatnya melalui serial monitor ya. Nah, ini ada tambahan kemarin juga terkait dengan sensor dan aktuator. Ada yang mungkin belum terbahas di pertemuan yang sebelumnya. Baik, kemudian di pertemuan ke-5 kalau tidak salah ini sudah kita bahas terkait dengan robot yang kemudian dilengkapi dengan modul L298 itu driver motornya ya. Kemudian untuk materi berikutnya juga sudah kita bahas terkait dengan driver motor yang menggunakan modul apa ini relay ya, relay ini. Jadi dari tahun 2007 gitu ya sampai 2014 kalau tidak salah itu relay itu masih kita pakai. Karena apa? Karena memang lebih apa dulu tuh ya, lebih murah satu. Kemudian yang kedua memang dia bisa mengalirkan arus yang cukup besar ya. Jadi kalau misalkan di relay yang kita gunakan ini kalau tidak salah sampai 10 ampere. Jadi kalau misalkan motor-motor yang umum digunakan di robot itu saya kira sudah cukup. Kecuali untuk motor-motor yang torsinya lebih besar dan juga arus ataupun daya yang lebih besar lagi itu baru kemudian menggunakan modul relay yang lebih besar lagi kapasitas ininya, kapasitas mengalirkan arusnya ya. Ya, kemudian ini sudah ya kemarin ya kita lihat. Oh ya, nah ini relay sudah di modulnya. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan itu kemarin ya. Kita lihat. Oh ini. Jadi 1 sampai 6 sampai 7 ya kemarin sudah kita bahas ini. Tapi saya tambahkan lagi itu di materi yang ke-7 ataupun pertemuan ke-10 hari ini terkait dengan metode ultrasonik yang juga dilengkapi dengan LCD ya. Nanti sisanya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Baik, kita lihat ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Apa itu sensor ultrasonik? Itu sudah juga dibahas kemarin itu ya. Dia sebagai apa namanya sensor. Di sini tulisannya single transducer ya, yang kemudian bisa mengukur jarak
yang bisa menggunakan mode 1 pin ataupun mode 2 pin, dan itu dimungkinkan di sensor yang ini ya, seri SRF05 dari Devantech ini. Dan kalau secara teoritis dia bisa mengukur jarak sampai 400 cm. Tapi kemarin itu kalau lebih dari berapa meter itu sudah mulai kacau ininya, hasil pengukurannya. Jadi memang kita tidak bisa berharap sesuai dengan apa yang ada di spesifikasi ataupun manual user seperti ini ya. Jadi kita kemarin mengukur ya jaraknya yang dekat-dekat aja, karena memang pada dasarnya kalau kita menggunakan sensor ini di robot ya, yang kita ukur bukan jaraknya jauh-jauh, tapi memang kalau untuk keperluan yang lain, misalkan di program untuk mengukur jarak benda yang lebih dari 2 meter misalkan, itu memang kita harus kalibrasi ulang apa yang terjadi. Artinya kalau misalkan kita ukur jarak gitu ya sejauh 2 meter, itu akan kita ukur dulu menggunakan meteran manual, benar tidak itu 2 meter. Kalau sudah 2 meter benar, baru kita kemudian mengukur menggunakan sensor ini. Kemarin kan ada juga dugaan kita karena memang saya tumpuk itu sensornya ini ya. Di sensor ini kan saya tumpuk kemarin. Nah, saya putar dulu biar memperlihatkan ke kawan-kawan. Ini kan saya tumpuk. Jadi di kamera situ ya. Kamera saya yang satunya ini saya tumpuk. Jadi ini yang kemarin yang membuat mungkin ada kemungkinan itu berpengaruh terhadap hasil hasil pengukurannya ya. Baik, tidak apa-apa. Jadi intinya SRF04 itu di discontinue ataupun tidak diproduksi lagi, kemudian digantikan dengan SRF05 ini ya dulu ya. Dan kemudian bisa jadi sekarang sudah juga diproduksi yang lebih baru lagi ya. Saya tidak mengikuti secara detail perkembangan dari SRF05 ini. Sekarang sudah SRF0 berapa, 08 bisa jadi ya, sudah banyak dijual di marketplace sana. Baik, intinya kemarin kita bisa melakukan penghematan jumlah pin yang kita gunakan di microcontroller ya dengan menggunakan sensor SRF05 ini. Kalau misalkan kita menggunakan sensor yang HCSR04 nantinya ya, kita tidak bisa dihemat-hemat karena memang dia dirancang untuk kemudian dioperasikan menggunakan dua, ntar saya hiding dulu ini, kontrol alternatif shift H, kontrol alternatif shift. Oh iya, sudah tahu anunya, shortcutnya. Saya geser dulu. Dan saya geser ke atasnya enggak yang mengganggu soalnya. Baik, kita lihat dulu. Mungkin kalau ada yang melihat itu WA saya statusnya online karena memang terhubung ke sini ya, ke laptop sini. Baik, kita sudah melihat kemarin ya untuk kemudian kita mengoperasikannya menggunakan mode 2 ya. Kemarin diingat mode 2 itu seperti apa. Mungkin nanti saya minta nanti mengerjakan tugas lagi. Oh ya, by the way, apa sih namanya? Ngomong-ngomong itu si tugas masih saya buka itunya, responding. Ya, responnya saya masih buka. Jadi dari 70-an orang mungkin baru separuh ya, 42 orang kalau tidak salah tadi saya lihat terakhir itu yang mengumpulkan tugas. Mohon itu kawan-kawannya diberitahu lagi, saya masih buka itu. Kalau nanti sudah tutup, nanti biasanya di akhir-akhir semester pada merengek itu minta tugas tambahan. Padahal sudah dibuka lewat dari tanggal yang ditentukan ya. Kalau tidak salah tanggal kemarin jam 14. Tapi sampai sekarang masih saya buka, saya biarkan dulu. Tadi saya lihat terakhir ada 42 orang. Mungkin nanti mudah-mudahan ada yang belum mengumpul bisa mengumpulkan lagi. Habis ini siapa tahu nanti saya kirim lagi link untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Baik, kita lihat ini yang ada di kemarin di SRF05, pin-pin yang digunakan. Ya, bentar. Alternatif annotation temporary itu pakai apa ya? Ya. Ini menunya berganti lagi nih. Itu kan yang aktif baru 11 orang nih, yang lain kemana nih? Ya kan? Kalau yang ikut yang ikut futsal itu berapa orang sih? Kan tidak semuanya kan? Baik, saya sebutkan dulu aja nanti biar saya catat di presensi ini ya. Bentar, saya screenshot dulu ya sebentar, mohon maaf.
Nanti di presensi online-nya saya presensikan secara manual saja. Nah, sebentar ya, saya screenshot dulu ya, mau izin ya. Lagi. Screenshot ulang. Ada 15, berarti kurang 2, 13 orang. Nah, di sini tidak saya ini kan lagi. Saya simpan dulu. Oke, presensi. Nanti saya manualkan saja nih, mempresensinya. Baik. Baik, kita lihat lagi. Nah, ini yang kita kemudian kemarin operasikan ya, si sensor ini menggunakan mode 2. Dan konfigurasi pinnya seperti kemarin kita akan menyambungkan ya, mengoneksikan. Nah, saya hari ini menggunakan ini. Bentar, ini saya bisa ikan dulu nggak? Saya sudah seperti ini. Saya stop share screen dulu ya. Nih. Nah, baik, yang saya gunakan atau kita gunakan sekarang atau hari ini adalah Arduino Dagu atau Disemila di Milano ini. Yang kalau di mana lisensi Disemila di Milano? Kalau di, nah ini nih. Nah, di sini kan di boardnya tulisannya Dagu Arduino tuh. Tapi kalau kita nanti memprogram menggunakan Arduino IDE itu nanti kita harus menyetingnya di settingan Arduino D9 de Milano. Nanti saya perlihatkan. Nah, kemudian ini yang kemarin untuk pin-pinnya ya. Kalau kemarin itu kan kita sudah apa namanya? Tentukan pinnya dari SRF05 ini. Ya, dari ini sensor ultrasoniknya. Kemarin ada pinnya yang tadi sudah tampil di slide. Itu dari pin signalnya dulu yang kita gunakan satu pin ini pin 8. Mudah-mudahan kelihatan ini. Nah, pin 8 tuh ya yang warna merah ini. Ini warna merah pin 8. Itu yang kita gunakan. Jadi sementara di sini belum terhubung ke mana-mana ya. Karena drivernya sebenarnya sudah ada di sini nih untuk board ini ya, board ini. Tapi kita tidak gunakan dulu. Saya hanya kita fokus dulu ke nih ya, ke sensor ultrasoniknya itu digital pin 8. Kalau kawan-kawan bisa lihat itu ya, saya terhubungkan ini female jumpernya ke header yang male-nya ke pin 8 ya. Kemudian ini ada ground-nya ini yang warna apa nih, coklat ya, coklat atau abu-abu ini ke ground. Kemudian yang satu ini juga modenya kalau tidak salah. Oh, yang hitam ini groundnya, yang ground dari sensor ya, ground dari sensor sini. Kemudian yang abu-abu ini adalah modenya. Kemarin kita hubungkan ke ground atau ke posisi 0 volt untuk mode 2 ya. Nanti kalau mode 1 kita hubungkan dia ke logika 1 atau ke 5 volt. Nah, yang ini, yang satunya ini, yang tadi yang coklat ya, ini terhubung ke PCC ini. Nah, kalau di sini sih ada warna oranye, enggak tahu kalau di tampilan rekan-rekan sekalian. Sauki ini melihatnya warna apa aja, Ki? Ini kan merah, hitam. Ki, Sauki? Gimana? Ini warna apa, Ki? Yang satu? Coklat mungkin, Pak. Coklat Coklat ya? abu-abu. Coklat abu-abu. Yang satunya ini sebelah warna merah? Kuning. Kuning atau oranye ya? Atau Baik. oranye. Nah, terima kasih, Sauki. Gimana? Nah, jadi itu ya, mungkin ya. Mungkin di tampilan rekan-rekan bisa jadi agak sedikit berbeda ya warnanya, tapi kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi ada 4 pin, 2 pin di ground, 1 pin di PCC, dan 1 pin lagi di signalnya.
Nah, inilah kemarin kalau di Arduino Uno yang kemarin ya, itu kan ada sensor shieldnya yang kemudian memperbanyak jumlah pin ground, jumlah pin 5 voltnya. Tapi kalau di Arduino Dagu atau Arduino 9 Milano ini pinnya sudah cukup banyak di sini. Jadi kalau kita mau menghubungkan ground, menghubungkan PCC, yang tadi satu sensor kan perlu 2 ground, kemudian satu PCC, satu signal. Nah, itu di board yang ini cukup memadai karena itu waktu tahun 2012 kalau tidak salah nih ya pengadaannya. Sudah 11 tahun yang lalu ya, Oktober 2012. Lab digital kita itu sudah membuat saya minta ini dibelikan ini. Kenapa? Karena memang ini powerful ya di sini. Nanti kalau insya Allah kalau nanti minggu depan kita akan operasikan ini untuk kemudian menjalankan driver L298 yang onboard di sini, yang ada di sini. Nah, baik, kita lihat dulu programnya ya. Kita sekarang masuk ke program. Saya share screen lagi ya. Ini share screen kembali ke sini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke programnya, kita akan singgung ataupun bahas sedikit ya terkait dengan ini termasuk keluarga AVR ya. Jadi yang ada di sini di board yang tadi saya perlihatkan itu adalah AVR Atmega 168. Ini versi cukup lama ya. Sedangkan di Arduino Uno yang ada di robot terpasang ini adalah yang Atmega 328. Cuman memang berbeda dari serinya, tapi ya kurang lebih saja ini ya. Memang biasanya ada RAM ataupun ROM-nya yang berbeda ukurannya. Tapi 168 ini masih cukup mumpuni ya untuk kemudian kita memprogram robot beroda yang sederhana dengan satu sensor seperti ini. Nah, kemudian bentar. Ini tampilannya. Oke. Saya hiding dulu yang oke. Nah, ini. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah di waktu mata kuliah mikrokontrol ya, sudah kita bahas ini terkait dengan salah satu board Arduino yang kemudian lab kita punya. Nah, ini ya. Nah, ini yang kemarin ada banyak pin-pin di sini. Yang nanti akan kita gunakan hari ini adalah yang sini ya, yang I2C ini atau I2C yang bacanya ya. Saya dulu diketawain oleh pembimbing saya itu karena membacanya apa ya saya bacanya? I2 atau apa? I2 I2C saya baca gitu. Bukan kata pembimbing saya bukan bacanya bukan I2C tapi I2C katanya gitu. Nah, beda sedikit ya, beda tipisnya, BT ya, beda-beda tipis. Tapi seperti itulah memang yang harusnya kita membacanya ya. Pembimbing memberitahu. I2C ini nanti ada pin-pin yang kemudian berguna untuk beberapa perangkat ya seperti LCD ini. LCD mungkin kalau waktu kita menggunakan atau belajar mikrokontrol yang lalu ya di modul itu kita tidak menggunakan I2C LCD ini tapi LCD yang sudah on board dan beberapa pinnya sudah terpasang di situ. Nah, ini kita akan nanti menggunakan model yang I2C. Apa itu I2C? Nah, di sini ada modul di belakang ya. Jadi kita lihat. Nah, pinnya itu kalau di ini tadi ya sudah ada nih. Saya sebenarnya ingin hubungkan LCD I2C ini ya yang di kamera saya yang satunya itu. Ini ke Arduino Uno, tapi sudah beberapa kali saya coba tidak bisa connect. Saya coba ke Arduino yang ini bisa connect. Berarti tidak masalah, kabel juga tidak masalah, LCD-nya juga tidak rusak. Tapi memang ada sesuatu di Arduino Uno itu yang kemudian tidak bisa diprogram I2C-nya. Nah, itulah itu ya biasanya ya. Kalau mikrokontroler atau board-board yang murah-murah itu ada sesuatu yang kadang-kadang tidak berfungsi di situ. Nah, entah karena pemakaian saya kurang tahu, tapi memang dari awal memang belum pernah saya pasang LCD yang model I2C ini, I2C ini ya. Nah, jadi akhirnya saya menggunakan ini saja daripada tidak bisa dilihat oleh kawan-kawan nanti hasilnya secara langsung di sini ya tanpa menggunakan serial monitor di laptop. Karena kalau kita nanti lomba ataupun memprogram robot itu kan laptop itu hanya untuk memprogram saja biasanya ya. Kemudian kalau robotnya sudah dioperasikan di lapangan atau di lingkungannya maka laptopnya misalnya dicabut. Kecuali memang ada beberapa kasus atau beberapa nanti itu robot itu memang dipasangi laptop di situnya ya di atasnya. Baik, ini saya tidak bahas secara detail ya, nanti akan kawan-kawan bisa lihat lagi di slide.
Jadi koneksinya sudah saya ini kan, ini kebetulan kalau yang lihat di gambar ini sudah saya pasang ke ini ya, ke robot tesis robot yang plastik yang dulu tuh. Baik, sudah. Nah ini ya, ini digital pinnya sudah dihubungkan ke pin 8. Nanti kalau misalkan kita ingin pindahkan ke pin yang lain boleh ya. Sementara saya hubungkan dia ke pin 8. Nah kalau nanti pin 5 voltnya atau pin PCC-nya sudah dihubungkan, groundnya juga sudah dihubungkan, kalau kita ingin pindah pin tinggal dipindah saja ya, 8 ke 9 misalkan, 9 ke 10 dan seterusnya. Yang penting dari pin berapa? Pin 2 ya sampai pin 13 itu bisa nanti di ini kan. Dipakai atau digunakan ya. Baik, kita lanjut lagi programnya ya. Ini yang sebelumnya ya di pertemuan yang lalu, ini yang kita gunakan satu program ini saja untuk kemudian membaca sensor ultrasoniknya, memprogram dan membaca hasilnya. Dan kemudian kemarin kita gunakan serial monitor untuk melihat hasilnya ya. Nah ini apa kemarin kenapa harus dibagi 58 juga sudah dijelaskan karena memang itu konstanta ataupun ketentuan dari si pembuat ini ya, si pembuat sensornya. Kemudian kalau diprogram untuk membuat hasil pembacaan itu dalam satuan sentimeter, maka harus dibagi dengan angka 58. Ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Sini ada Wira. Wir masih sambil ngurus apa tadi Wirnya? Sudah, Pak. Sudah selesai Oh, sudah urusannya. selesai. Baik. Alhamdulillah bisa sambil ini ya, ambil kuliah ya. Iya, Pak. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan Chandra, Syauki, ada Wira di sini, ada Riyandi juga kalau tidak salah ya. Ada Yosua kalau tidak salah saya lihat tadi. Memang hanya beberapa ini yang aktif baik secara online ataupun offline. Baik, kita akan coba lihat ya kalau tadi kita sudah coba tambahkan ini. Nah, tadi ada ini enggak? Saya stop dulu ya. Saya cari mana tadi ya? Nomor. Nah, ini dia nih. Nah, besar ya. Nggak kelihatan kalau gitu. Nah, ini dia. Jadi si namanya I2C modul ya. Ini biasanya itu digunakan untuk kemudian ya sama ya. Kalau tadi SRF05 itu bisa kita gunakan mode 1 pin, maka LCD yang tadinya kakinya ada berapa ya? Ada 16 kalau tidak salah. Entah. Saya hitung dulu biar tidak salah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16 betul ya. LCD yang awal itu ya, kalau tanpa I2C modul, itu kalau kita hubungkan ke microcontroller, maka kita perlu 16 pin. Bayangkan gitu ya, 16 pin. Tapi memang tidak semuanya sih digunakan, ada beberapa. Biasanya sekitar 6-8 pin lah yang digunakan. Anggap saja 8 pin ya. Kalau tadi dari 16, misalkan 8 pin yang dihubungkan ke microcontroller, itu bayangkan sudah berapa banyak pin yang habis gitu, yang digunakan oleh LCD ini. Nah, dengan kemudian kita menggunakan I2C modul ini, maka LCD yang tadinya menggunakan 16 pin, itu kemudian hanya menggunakan seperempatnya saja, hanya 4 pin saja. Tapi efektifnya sebenarnya hanya 2 ya, SDA dan SCL dan SDA. Itu serial data, SDA dan SCL itu serial clock. Nah, itu yang kemudian digunakan oleh I2C modul ini dalam menjembatani LCD yang berapapun itunya ya. Ada yang kalau ini kan 16 kali 2, artinya 16 karakter, 2 baris. Kemudian ada lagi yang 20 kali 4, maksudnya 20 karakter ya, satu barisnya itu dan 4 baris. Tadi yang seperti itu. Saya kebetulan tidak bawa ini LCD yang 20 kali 4, yang saya bawa ini ya. Ini yang kalau lihat di kamera itu. Ini 16 kali 2, artinya 16 karakter dikali 2 baris. Atau 22 baris 16 kali 16 karakter. Nah, intinya kalau kita menggunakan modul I2C ini, itu kemudian kita bisa menghemat pin lagi yang nanti oleh kita hubungkan ke microcontrollernya, dan itu sudah bisa menghemat beberapa pin ya. Nah, di Arduino Uno itu sebenarnya kita hubungkan ke namanya SCL dan SDA pin juga sama ya seperti microcontroller yang lain pada umumnya. Tapi sudah saya coba ini yang Arduino Uno yang ada di tempat saya ini itu tidak bisa connect. Akhirnya saya menggunakan Arduino yang
Ini tadi 9 Arduino Dagu tadi ya. Nih, ini Dagu. Ini yang saya gunakan. Karena di sini sudah disediakan pin khusus itu untuk I2C modul yang dihubungkan ya. Nanti ada LCD, ada sensor atau yang lain ya, yang juga menggunakan I2C apa namanya pin ini. Ada sensor giro, ada sensor apa sih lagi kemarin itu? Lupa saya ya. Itu ada juga menggunakan sensor ini ya apa? Jalur I2C ini. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian I2C modul ini dia punya alamat ya, tidak bisa serta-merta kemudian kita hubungkan, kemudian kita terprogram, nggak bisa. Kita harus nanti biasanya kalau di si vendornya bentar, saya buka dulu ya programnya. Tidak menyertakan informasi terkait dengan alamat dari I2C modulnya itu, maka kita harus melakukan scanning ya. Lakukan scanning itu yang kemudian kita lakukan untuk mencari tahu kira-kira I2C modul yang kita gunakan itu alamatnya berapa. Nah, misalkan gini ya. Nah, ada kemudian program lagi yang kemudian kita bisa gunakan untuk melihat I2C modul yang kita gunakan itu alamatnya berapa. Ini ada kalau di luaran sana. Nah, di luaran sana itu bisa ini ya. Saya share screen ini aja ya. Oke, nah ini ya. Nah, ini saya sudah buka dari Arduino IDE-nya. Ini namanya multispeed I2C scanner ya. Jadi sudah ada. Sekarang kita lihat yang kita lakukan, dia sudah terpasang ke ini ya, Arduino ini D956. Ini Arduino-nya versi 18.13 ya, bisa dilihat sini. Dia terhubung ke sini. Arduino D956. Sauki bisa ngelihat ini saya menunjuk atau men-highlight. Oke, bisa lihat? Ini bisa, Pak. Oh ya, baik. Ini nanti ada rekamannya juga ya. Nah, saya tunjuk ke sini karena memang yang kita gunakan adalah Arduino D956. Tapi yang tertulis tadi sekali lagi di modul Arduino-nya itu di Arduino Dagu ya dia ya. Jadi ada harus waktu awal-awal juga saya harus bertanya ke vendornya atau ke penjualnya, kok nggak ada ya Arduino Dagu waktu lama-lama itu ya, tahun 2011 kalau tidak salah. Terus dia bilang, oh itu anu Pak, kalau di Arduino-nya di 996 persamaan istilahnya gitu ya. Kemudian ATmega-nya ini dia ada dua pilihan. Nah, yang kebetulan yang di kita ini di lab kita punyanya yang seri ATmega 168 prosesornya ya, microcontrollernya ini. Jadi kemudian diterhubung ke COM10, kemudian baru kita running ya, kita running ininya. Atau di-upload. Ini lagi proses uploading. Kita lihat. Ini ceritanya kita tidak tahu atau belum tahu si I2C modul kita tadi itu yang terpasang ke LCD sini, LCD sini ya, ini yang ada di kamera, itu dia terhubung, bukan terhubung, ada di alamat berapa. Nah, sudah selesai. Sekarang ini Mas juga bingung, apa ya? Sekarang kita masuk ke serial monitor. Kita lihat dia sudah ini. Nah, speednya mana nih alamatnya? Modul scanner, footprint all together. Mana alamatnya? Ini kayaknya. Saya ganti nih. Oh ini kayaknya nih. Ini yang lebih simpel. Nah, kita upload lagi. Upload. Oke, sekarang kita masuk ke serial monitor ya. Nah. Ya, udah bisa lihat ya. Dia sekarang melakukan scanning atau masih melakukan scanning yang kemudian kita bisa lihat. Modul LCD kita ini kebetulan dia bisa detect di alamat 0 kali 20, artinya 20 ya.
Yang kemudian nanti akan kita program alamat itu ya. Nanti akan kita lihat kalau misalkan kita memprogramnya di alamat yang lain itu bisa nyala apa tidak. Sekarang saya tutup dulu ini. Jadi kita sudah temukan ya perangkat yang kita gunakan itu ternyata berada di alamat apa tadi? 020 ya. Nah, sekarang kita buka lagi ini di sini ya. Sketchbook, examples, kemudian I2C ini ada liquid crystal I2C ya. I2C itu ada hello world di sini. Nah, ini kalau kita buka yang sekarang tampil di layar ini adalah program misalnya kalau kita sebelum membaca atau memprogram yang lebih kompleks saya mencobanya dengan yang sederhana-sederhana dulu. Misalkan nih, ya, nah ini kan tadi dia ada di 20 tadi sini ya. Nah ini komentar yang ini, yang sini komentar saya turunkan. Baik, yang pertama kita lakukan kita includekan ini wire H ini untuk I2C-nya ya. I2C artinya kita menggunakan jalur serial I2C I2C itu. Kemudian kita menggunakan juga ini header dari LCD I2C-nya. Kalau di microcontroller yang lalu kita menggunakan liquid crystal gitu aja, .h ya, tanpa underscore I2C ini. Nah, kalau yang sekarang kita menggunakan header liquid crystal underscore I2C.h di sini. Nah, kemudian kita buat lagi objek di sini namanya LCD. Kemudian spesifikasinya 0x20 ini alamatnya tadi ya. Ini alamatnya. Kemudian 16 kali 16,16 ya. Kemudian 2 ini nantinya 16 karakter, kemudian ini 2 baris. Kemudian ini tadi nama objeknya liquid crystal I2C underscore R2C. Ini memang kalau lagi pusing itu bisa jadi tidak konsentrasi ya berbicaranya, agak belibet, mohon maaf ya. Memang kondisi saya lagi tidak 100% sehat. Baik, yang berikutnya ya. Kita lanjut lagi ini di void setup. Kita akan lakukan proses inisialisasi LCD-nya, ya, perintahnya LCD. LCD ini yang LCD dari sini tadi ya, ini saya blok-blok. Nah, LCD, kemudian ke sini LCD. Kalau misalkan kita ganti di sini LCD Showkey misalkan ya. Nah, maka di sini juga kita ganti. Ini LCD Showkey, LCD Showkey, ini juga LCD Showkey. Ini saya ganti ya LCD Showkey ya. Baik, kita mulai dari sini tadi LCD Showkey.init ini inisialisasi. Kemudian LCD Showkey.clear ini untuk menghapus tampilan layar atau membersihkan tampilan layar. Menghapus ya tampilan LCD. Kalau mungkin sebelumnya gitu ya, sebelumnya kalau ada tampilan sebelumnya maka kita akan hapus. Kemudian kita akan lakukan proses menyetak atau menampilkan tulisan ya. Nah, nampilkan teks ya, teks di LCD. Nampilkan itu bukan backlight ini ya. Nah, dari sini ya proses menampilkannya itu. Yang pertama kita ini backlight ini maksudnya menyalakan ini ya lampu latar belakang dari backlightnya dari LCD-nya itu kan backlightnya warnanya putih kalau tidak salah, ke biru di situ ya. Kemudian kita lakukan ini set kursor. Ini kita akan menempatkan kursornya itu di posisi 0 ini, 0 yang paling kiri ini adalah posisi baris bukan. Kolom paling kiri ya, kita sebut kolom paling kiri atau nanti posisi paling kiri itu 0. Kemudian kalau ke kanan 1, 2 dan seterusnya sampai 15. Jadi kalau dia ada 16 karakter ya, maka di sini kita bisa
setting di posisi paling kiri itu 0, kemudian posisi paling kanan itu 15. Nah, kalau misalkan mau geser-geser nanti tinggal digeser di sininya aja. Kemudian koma 0. Nah, ini posisi 0-nya adalah di posisi baris ya. Kalau ini berarti baris atas. LCD baris ke 1. Nah, baris ke 1 ya. Ini baris kedua. Nah, ini sementara saya tulis pemrok, kemudian titik, spasi, robotika. Jadi dengan perintah LCD, Shauki tadi ya, kemudian dot print, pemrograman robotika. Kemudian kita letakkan lagi ini di baris kedua ya, masih juga di posisi paling kiri ya, itu kita tulisi TI Stimit Banjarbaru 2023. Sekarang kita lihat nih ya sambil stop share-nya dulu. Oh ya, kita upload dulu ya. Mohon kamu bisa lihat ini. Jadi tampilannya kan tampilan itu ya, tampilan jarak. Lagi uploading. Nah, saya sekarang lagi programming. Nah, berganti ya. Sauki bisa lihat pergantiannya? Ya, Pak. Nah, tadi kan masih programnya isinya program untuk membaca jarak tadi. Nanti kita akan sampai ke sana. Sementara ini ya di awal tadi kita mencoba melakukan scanning alamatnya. Jadi si I2C modul yang ada di belakang sini. Nah, ini kan ada yang nyala ini di belakang. Yang saya tunjuk ini. Ini namanya LCD I2C modul atau modul I2C untuk LCD. Jadi nanti LCD yang 16x2 ataupun 20x2 dia pakai modul ini. Nah, jadi ini kalau tanpa modul I2C kita perlu pin cukup banyak nanti di mikrokontrolnya untuk memprogram LCD 16x2 ini. Dengan I2C modulnya tadi kita cukup menggunakan 4 pin. Ground, PCC, dan juga SCL SDA. Ya, di situ kelihatan. Oh, kembali. Nah, itu ya ada ground, PCC, kemudian SDA itu serial data, kemudian SCL itu serial clock. Nah, itu yang kita gunakan ya. Serinya LCM1602. Oke, I2C IIC gitu ya, IIC I2C. LCD ini sudah tahun 2000 berapa nih kalau dilihat dari tanggalnya 10 bulan April 2013. Ini sudah lama nih, sudah 10 tahun yang lalu ya. Jadi habis itu I2C modulnya ini baru saya tambahkan beberapa tahun kemudian. Nah, jadi itu tampilannya tadi ya, tulisannya pemrograman robotika nih. TI Stimit Banjarbaru 2023. Baik, kita lihat. Kita akan masuk lagi ke sini tadi ya, share screen lagi. Nah, kita akan masuk ke program ininya ya, program ultrasoniknya sekarang. Nah, nih. Jadi kalau saya ke slide tadi, nah yang pertama ini tadi sama seperti tadi ya. Kalau kita menampilkan tulisan biasa dengan kita kemudian mencoba membaca data sensor ultrasonik tadi, kita lihat ini wire.h-nya kita perlukan, kemudian liquid crystal underscore I2C-nya juga kita perlukan. Di sini tadi alamatnya ya, liquid crystal, kita masih menggunakan apa namanya nih, variabel namanya LCD dengan objek tadi liquid crystal underscore I2C ini ya. Alamatnya tadi 0x20 atau 0 kali 20. Alamatnya ada di 20 ini. Kemudian nanti bisa ganti-ganti ya. Bisa 27, bisa 3F, bisa 4C misalnya. Tergantung nanti pada saat kita melakukan scanning itu kita menemukan alamatnya ada di mana. Karena kalau nanti salah alamat itu kita nanti tidak bisa menampilkan ke LCD yang kita maksud ya. Ini tadi 16 kali 2-nya sudah. Nah, ini kemarin variabel-variabel yang kita perlukan untuk membaca dan mengoperasikan sensor ultrasonik ya. Kita tidak bahas lagi detailnya. Itu ada durasi, distance, kemudian sensor pinnya kita pakai yang di pin 8. Baik, lanjut. Kalau saya terlalu cepat, mohon diinterupsi ya. Nah, ini untuk serialnya tetap kita masih gunakan. Nanti apakah sama hasil pembacaan dari yang tampil di LCD dengan yang muncul di serial monitor, kita akan coba bandingkan ya.
Kita masih menggunakan itu 9600 bit per second. Kemudian inisialisasi, kemudian menghapus tampilan yang ada di sini. Nah, sementara tadi kita kan menampilkannya tulisan pemrograman robotika di baris pertama, di baris keduanya TI Teknik Banjarbaru 2023. Ini saya jadikan komentar dulu nanti karena kita akan fokus kemudian melihat hasil ini ya, yang ini tadi, yang untuk menampilkan tadi saya jadikan komentar nih. Ini kan ada double slash semua ini. Nah, kita jadikan komentar untuk kemudian kita tidak gunakan. Kita akan membuat satu variabel, satu prosedur ya, mohon maaf, satu prosedur yang kemudian isinya membaca dan mengoperasikan sensor ultrasonik seperti kemarin ya. Ini sensor ultrasoniknya dijadikan pin 8-nya dijadikan output, kemudian nanti setelah sekian milidetik atau mikrodetik kita jadikan input nih ya. Ini baris yang sekarang muncul. Kemudian baru kita hitung durasi pulsa yang mantul, kemudian dari durasi itu kemudian kita bagi 58 untuk mendapatkan variabel distance. Nah, ini di serial monitor. Jadi ini beda ya. Serial print ini artinya kita akan menampilkan hasil pembacaannya di serial monitor ataupun di laptop ya. Nanti akan kemudian kita delay selama 100 milidetik. Tapi kemudian kita membuat satu lagi, ini namanya prosedur untuk membaca, menampilkan hasil tadi pengukuran sensor ultrasoniknya menggunakan LCD. Nah, di sini ada perintah LCD clear itu menghapus tampilan sebelumnya. Karena nanti kan kita akan mengupdate ya. Jadi dia kan setiap 100 milidetik itu kan mengupdate hasil pembacaannya. Kalau memang tidak ada perubahan dari hasil pembacaannya, maka itu akan tetap pada nilai itu ya. Tapi kalau misalkan 100 milidetik berikutnya ada perubahan jarak yang terukur, maka akan kemudian diganti atau di update istilahnya, diperbarui hasil pengukurannya. Nah, kemudian baru kita setting di baris pertama ya, kita tulis jarak terukur sama dengan kemudian di dalam tanda kutip 2 double tanda kutip ini ya, ini kemudian itu adalah nanti yang ditampilkan di LCD, jarak terukur. Intinya jangan lebih dari 16 karakter ya. Kalau lebih dari 16 karakter maka nanti akan terpotong di bagian paling ini ya, paling belakang, paling kanan. Kemudian kita beralih ke baris keduanya. Ini makanya LCD set kursor 0 1. 0 itu di baris paling kiri, kemudian 1 itu bukan baris ya, kolom paling kiri, dan 1 itu baris paling atau yang kedua ya, baris kedua, baris yang bawah. Nah, baru kita print atau kita cetak atau tampilkan print kemudian distance. Nah, mungkin ini kawan-kawan bisa perhatikan ya, apa bedanya yang kemudian di dalam tanda kutip seperti ini, double apostrofe ya istilahnya, di antara double apostrofe itu atau yang kemudian tidak menggunakan apostrofe. Yang tidak menggunakan apostrofe ini artinya itu adalah variabel yang kemudian kita apa namanya ini ya, nanti tampilkan langsung di situ angkanya ya. Kemudian setelah itu saya geser 5 karakter di baris kedua ya, tetap di baris kedua tadi ini kan ada 1. Kemudian tapi di kolom kelima, kolom keenam, itu nanti saya tulisi sentimeter di situ. Ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita jalankan ya program atau prosedur ini, maka nanti akan ada tulisan jarak terukur seperti tadi ya sebelumnya ya. Jaraknya berapa, kemudian nanti dia dalam satuan sentimeter. Nah, kalau misalkan nanti mau diganti sentimeternya menjadi inci boleh ya. Kemudian kemarin itu kan bisa diganti kalkulasi ataupun konstanta perhitungannya. Baik, ini program utamanya di void loop, kemudian kurung buka kurung tutup dan kurung awal buka itu artinya begin. Kemudian kita panggil baca SRF05 tadi ya, prosedur untuk membaca atau mengoperasikan sensor ultrasonik, dan kemudian baru kita operasikan ataupun panggil lagi prosedur untuk tampilan LCD sini atau void LCD, tampilan LCD-nya kita panggil juga di sini. Nah, baru kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Saya berubah balik lagi ke sini. Nah, oke, tampilnya sudah ke sini ya. Bawah lagi. Nah, ini ya. Ini tadi sudah saya pindahkan ke Arduino IDE-nya. Kan kita lihat ya tampilannya seperti apa.
Kita upload lagi, ya, kita lihat dulu. Ini kita menggunakan Arduino D9 Milano. Kemudian ATMEG-nya 168, COM-nya COM10, kemudian programmernya VRI SPMK2. Wah, ini banyak sekali ya jenis-jenis programmer. Yang kita gunakan adalah VRI SPMK2. Mark II ya, apa ya, setelah gitu ya. Kita upload dulu. Sekarang posisinya ini ya. Uploading ke tulisannya pemrograman robotika 2023. Upload. Oke, sudah selesai upload. Tampilannya sekarang lihat. Nah, sudah ganti ya. Sekarang saya stop share biar nah, jarak terukurnya sekitar itu ya. Terus saya pindah-pindah posisi robotnya ini. Robotnya saya pindahkan ya. Membaca jarak yang agak jauh sebelah sana. Tampilannya sekarang 24 cm ya. Kalau saya dekatkan kotak nih ya. Kelihatan nggak? Depannya. Hati-hati di depannya ada kotak. Sekarang terukurnya berapa? 11 cm ya. Sekarang saya kotaknya. Saya dekatkan lagi. Jarak terukur 8 cm ya. 8, 9, 8 atau 9. 9. Nah, 8, 9 ya. Sekarang saya dekatkan atau kita dekatkan lagi. Jaraknya jadi 7. Saya masih ragu-ragu nih karena saya tidak membawa punggung garis ini. Jangan-jangan bisa jadi 6 atau 5 nih. Ini saya dekatkan lagi. Nah, ini sudah jarak paling dekat nih. Dia tidak bisa apa namanya? Tampil lebih kecil dari 7 ya. Tapi sekarang kita masuk ke lihat ya di serial monitornya ya. Kita akan bandingkan. Oke, 7 ya, sama ya. Jadi di tampilan serial monitornya 7, sekarang saya balik ke sini. Nah, juga 7 nih. Sekarang saya jauhkan ini tampilan di LCD-nya jadi 14 ya. Sekarang pindah ke serial monitornya juga 14. Sama ya, jadi tidak ada perbedaan antara yang tampil di LCD itu. Saya geser ini biar munculnya dua-duanya. Nah, ini ya, sama ya. Kalau saya pindahkan, nah ini kan tampilan LCD-nya 9, kemudian di serialnya juga 9. Baik, itu ya. Kira-kira sudah bisa terlihat. Oke, Iya, Pak. bisa kelihatan Bisa, Pak. tampilan antara yang muncul di LCD dengan yang ada di serial. Belum pian share screen, Pak. Share screen piannya pada ada, Pak. Serialnya nggak kelihatan ya? Nggak bisa dua gitu ya tampilnya ntar. Yang tampil yang mana? Yang kelihatan? Yang kamera aja, Pak. Yang kamera aja ya? Bentar. Oh gitu ya, nggak bisa double-double ya? Ini tadi berarti harus gini ya. Kalau gini kelihatan nggak? Tapi kameranya yang kecil itu ya. Ini muncul, Pak. Nah, 7 sekarang saya geser. Jadi 14 di LCD-nya itu kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan itu 14 cm-nya itu. Yang di kamera di atas saya itu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya terkait dengan pemrogram ini. Sekarang kita lihat dulu.
Stop share-nya dulu, kita lihat ya. Jadi sudah ya, kita lihat hasil programnya sudah. Sekarang kita coba. Ya ada apa bahasa anak sekarang atau ada challenge gitu ya, atau ada kira-kira apa? Saya keluar sebentar ya, ada yang mencari. Tolong dilihat dulu nih ya. Kira-kira seperti apa nih? Ntar saya keluar sebentar. Ada yang memanggil. Lupa. Ulun mau ngajar Pak Manai? Nggih. Belum tuntung nggih. 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 Bisa. Puan? Orang sebarang, ini sebarang sebelah ke dalam. Puan? Oh, apa ya orang? Si Denem mah yang memadahi anehnya. Yang ada tahu. Nggih. Habis saya diangkutinya macam-macam. Segala sofa apa-apa tuh. Ada alang-alang lagi nya mangkutinya tuh. Jakanya pengen melihat tuh tambur. Kalau kalau bagi sah Bang, jadi kami berani aja dulu. Nggih. Tambur tadi Bang rumahnya. Tapi lawang muka kadangnya lawang jadi lawang higa mangkutnya. Dari lawang higa. Nah, sedikit parak nih, parak meter listrik tuh. Nah, itu Bang. Ditunjuknya kira-kira kuitnya soalnya tuh kan kada pasang engsel bujur. Sudah belum belikan belum tuh pasang engsel ke awalnya pulang. Ya kadang tuh Bang. Nggih. Kada kuliah kayaknya. Oh, iya. Oh, KKN kayaknya ada lah. Belum juga. Oleh KKN. Iya. Masih belum untung masih mengajar. Masih mengajar dulu. Iya. Iya. Iya, sadek. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Wira, masih ada Wira? Ada, Pak. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai sini ke rekan-rekan sekalian yang hadir pagi menjelang siang ini. Jadi ini adalah nih ya, robotnya yang saya pasangi lagi, kemudian microcontroller jenis yang lain ya. Dan saya hubungkan juga ke LCD. Nah ini kalau tidak dekat seperti ini dia tidak terlihat. Juga agak fokusnya bisa hilang. Oke. Baik, kita lihat dulu ya. Ini ada nah, ini ada kalau misalkan gini katanya. Kalau kita misalkan inginkan itu ya di programnya, kalau dengan posisi jarak tertentu nanti kita akan melakukan stopping. Ya, misalkan kalau jaraknya kurang dari lebih dari 50, kemudian robotnya tetap jalan maju. Kalau sudah misalkan kurang dari 20, maka dia akan berhenti misalkan gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu ke ini kalau di sini yang ini ya, yang di apa namanya? Di slide ini ke LED yang ada di Arduino dagunya. Sekarang kita masukkan aja langsung ke tampilan ini ya, ke tampilan ke tampilan LCD-nya ya, biar langsung kelihatan gitu. Bentar, kita masuk lagi ke ini share screen-nya kemana nih? Share screen-nya ke layar aja ya. Ya, biar tidak pindah-pindah ini. Baik, yang tadi ini ya masih sama. Sekarang saya save as dulu nih. Waktu kita masih belum jam 11. Saya save as, kemudian
Ini 2 ya. Ini kelas 56. Kemudian as kelas 56 2. Nah, kita tambahin saja ya di sini ya. Di ini kan tampilan nih. Misalkan nih, jika ya, jika distance itu kurang dari sama dengan 20 misalkan. Jadi minimal 20, maka apa? Nah, kemudian jika else ya, else kita tampilkan saja di LCD-nya ya. Bentar. Kita buat prosedur sendiri aja ya jika ini. Syarat jarak gitu ya, syarat jarak. Kita lihat ya, saya paste di sini. Nah, jika jaraknya kurang 20 maka apa? Maka kita akan buat tampilan. Kita tampilan saja dulu ya. Ke motornya sebelum saya hubungkan. Nanti kita hubungkan ke motor untuk bisa melihat detailnya. Kalau misalkan kemudian kita di baris kedua ya. Baris kedua. Sini. Bisa kursus. Tadi kan sentimeter itu kayaknya terlalu jauh sentimeternya. Saya geser ke dikit ke sebelah. Ini tiga. Ini 3 aja sini. Ini 5, ini. Misalkan kalau kurang dari 20 stop gitu ya. Kita beri tulisan stop di situ. Kalau lebih kurang atau lebih dari 20 maka dia akan selain itu maksudnya selain kurang dari sama dengan 20 maka di LCD-nya kita namanya ini kita cetak sebentar. Ini kurang. Nah, jadi syarat jaraknya kalau tidak kita tetap jalan stop jalan itu jalan. Nah, kita lihat ya. Di sini tampilannya masih seperti ini tadi ya. Kita lihat. Nah, oke. Kalau kita upload ini karena kita belum kita panggil ya. Dia akan masih tetap seperti tadi. Sekarang kita panggil ini syarat jarak. Dan tadi di slide itu kan dia mintanya hanya di LED yang ada di Arduino-nya aja ya. Sekarang kita tambah aja sekalian. Nah, sekarang kita panggil lagi di void loop-nya di sini. Di void loop-nya kita tambahkan, bentar, ini saya tambahkan ke slide saja. Ini slide ini tadi. Yang sini. Saya copy, pas duplikat dulu. Nah. Duplikat lagi. Kita hapus dulu sini. Kemudian di sini. Dan jarak kita tambahkan. Nah, seperti ini ya. Baik, kita lihat.
Kita kembali lagi ke sini dan kita upload sekarang ya. Kita upload. Oh, apa katanya ini? This-nya. Distance. Jadi di sini juga salah, distance. Distance. Compiling. Uploading. Upload. Sekarang saya stop share screen-nya dulu. Nah, saya lihat ya. Ya sekarang 24 cm jalankan. Tadi kan di syaratnya kalau sama dengan atau kurang dari sama dengan 20 itu dia akan stop. Sekarang saya Nah, kelihatan. 14 cm stop ya. Saya mundurkan dulu robotnya. Itu jaraknya 22 cm ya. Nah, fitur galeri. Coba lihat ya, sambil perhatikan LCD-nya itu. Ini saya dekatkan ininya. Nah, objeknya saya dekatkan. Tadi dia kan 20, 21. Minimal 20 ya. Dia akan berganti jadi stop di situ. Nah, ini. Ya, persis 20 cm dia akan berganti tulisannya stop. Nah, sebenarnya perintah stop ataupun jalan itu kan tinggal nanti kita implementasikan ke perintah ke jalannya motor ya. Kalau nanti misalkan kita ingin kalau jarak lebih dari 20 cm, 21 aja misalkan ya, saya geser jaraknya 21. Nah, ini kan dia kan jalan, robotnya kan jalan, tapi kalau dia sudah ketemu jarak ataupun mendapati jarak di depannya itu sama dengan 20 ya, ataupun kurang dari 20 bahkan, maka itu nanti akan menyetop dari laju si motornya. Nah, itu yang dilakukan oleh kita nantinya ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan ini kan baru satu ya, satu logikanya. Kalau misalkan nanti ada 2 atau 3 sensor yang kemudian terhubung ke robot itu silakan dibayangkan kira-kira perlakuannya seperti apa. Kalau sensor depan kanannya kondisinya ini, kondisi sensor depan kirinya seperti ini, sensor kanannya seperti ini, kirinya seperti ini, kemudian seperti apa. Saya ingin sekali sebenarnya apa namanya ya, memasang sensor itu paling tidak mungkin 3 gitu ya, di depan, kiri, dan kanan. Kemudian kalau misalkan nanti kita temukan sesuatu di depan itu ada halangan, tapi di kanan tidak ada halangan, maka kita akan berputar ke sebelah kanan seperti itu. Nah, jadi itu ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ini tadi 21. Kalau saya geser lagi, ekstrim langsung jadi 20, langsung 9 ya, langsung stop dia. Nah, ini jadi yang terjadi kurang lebih seperti itu ya. Ini tadi robotnya. Kalau kita perlihatkan posisi jaraknya, saya beri kotak di depannya. Kebetulan ini jarak dia ke laptop saya yang nggak bisa dimundurkan lagi. Kalau dimundurkan robotnya jatuh dari ini. Jadi dia stop karena kondisi jaraknya 16 cm. Nah, jarak 16 cm. Baik, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Soki. Yosua. Nih, mana suaranya? Wah, ini ada 22. Berarti kalau kurang 2, 22, 29 nih. Nah, 23 ya. Ini siapa nih yang nggak ada namanya nih? Ada yang nggak ada nama, nggak ada NIM, nggak ada namanya. Nah, saya screenshot lagi nih. Nanti saya. Tapi ada yang nggak ada namanya nih. Mohon maaf, siapa yang nggak ada namanya, nggak menuliskan NIM, nggak menuliskan nama di sini di uh, partisipannya, mohon ditulis ya. Karena saya akan absen secara manual di presensinya.
Saya tunggu ya, bentar. Presensi 1. Saya screenshot dulu nih. Halo, yang nggak ada namanya. Presensi 2. Nah ini ya, kalau inilah anunya, sulitnya yang kalau kuliah offline itu saya tidak hafal semuanya namanya. Kalau di sini ada namanya, tapi ada sebagian yang mungkin hanya menghidupkan laptop atau handphonenya, tapi tidak ditinggal saja ini ya kuliahnya. Seperti, mohon maaf nih sekali lagi ini. Tadi saya tidak menemukan namanya. Ada ya? Siapa tadi? Hilman. Ada Hilman Taran. Screenshot lagi. Mungkin ya, ada yang mau menyampaikan sesuatu. Tadi tidak ada namanya soalnya. Baik. Oke. Simpannya sudah saya simpan ini ya. Nanti saya updatekan secara manual. Kita lihat lagi ya. Kita kembali ke slide kita. Nah. Baik, tadi sudah ini ya, sudah diperlihatkan. Ini syaratnya kalau misalkan tadi ditentukan seperti ini ya. Kalau tadi yang kalau di ini kan, nah ini kan hanya mengindikasikannya ke LED. Tapi di sini di programnya kita sudah buat yang syarat yang lebih kompleks ya. Maksudnya jika jaraknya kurang dari sama dengan 20, maka kita akan membuat atau menampilkan tulisan stop. Nah, kalau nanti di implementasi realnya kita akan melakukan proses stopping atau apa namanya? Stopping, pengereman istilahnya ya. Atau intinya kita matikan yang tadi. Saya belum share screen. Di slide yang sini ya. Slide. Saya share screen. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan ya. Nah, ini tadi ya. Jadi intinya kalau misalkan kurang dari 20 cm itu akan kita lakukan stop atau pemberhentian ya. Susah sekali nyari kata-katanya nih. Memang kalau otaknya lagi bermasalah kepalanya ini nyari kata-katanya susah ya. Baik, kita akan lakukan pemberhentian motornya. Kemudian kalau misalkan lebih dari 20 cm kita akan biarkan motor itu jalan, kemudian robot itu maju ke depan misalkan gitu ya. Dalam kondisi tidak ada halangan sama sekali di depannya ya. Nah, kemudian tadi kita panggil ini di point loop-nya. Ini akan selalu dikerjakan ya, baca SRF-nya, kemudian tampilan LCD yang tadi yang menampilkan hasil pengukurannya sampai sentimeternya tadi. Kemudian syarat jaraknya ini kita akan tambahkan tadi tuh. Kemudian kita tambahkan tulisan juga di posisi setelah tulisan sentimeternya, jalan atau stop seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini tadi yang sudah dilakukan. Kalau kita menggunakan LED itu seperti ini ya programnya. Ini lebih simpel. Kalau tadi sedikit lebih kompleks, tapi sebenarnya sama aja. Tinggal nanti bagaimana menambahkan tulisan di LCD-nya atau tadi hanya menyalakan atau mematikan lampu atau LED di Arduino board-nya ya. Baik. Nah, ini kalau programnya sudah ya kita lihat kemarin. Nah, kita akan masuk ke sini sedikit ya, mudah-mudahan waktunya cukup ini. Ini adalah sensor ultrasonic HCSR04 yang kalau kita sebut sebenarnya versi KW-nya ya. Saya remove pin-nya dulu. Nah, ini versi KW dari SRF 05 atau SRF 04 yang lama ya, yang original itu.
Dan kalau di sini sih katanya bisa ngukur antara 2 cm sampai 450 cm. Kalau si SRF05 tadi kan klaimnya dari 1 sampai 400 kalau tidak salah. Nah ini sedikit lebih jauh klaimnya dia, tapi kalau saya menurut pengalaman sih memang ada bahasa itunya apa ya, ada rupa, ada harga gitu ya. Artinya kalau dengan sensor yang original itu memang akurasinya biasanya lebih tinggi. Kalau dengan sensor yang ini ya, yang lebih murah, jauh sekali lebih murahnya, bisa sampai 1/10 harganya ya. Jadi biasanya akurasinya yang kemudian dikorbankan. Tapi tidak apa-apa untuk jarak-jarak yang eh, kecil saja, sensor ultrasonic ini cukup mumpuni. Hanya saja memang tadi kita sudah sebutkan di awal-awal juga bahwa ini tidak bisa dioperasikan dengan satu pin yang jadi satu antara trigger dengan echo-nya ya atau pantulannya. Jadi di sini nanti kita akan gunakan 2 pin untuk kemudian sensor ini bisa dioperasikan. Baik, kita lihat. Itu ada 4 pin juga sama ya, PCC, trigger, echo, dan ground. Nah, tambah tadi juga ya. Tapi satu pinnya digunakan untuk mengubah-ubah modenya, satu pin digunakan untuk signal. Nah, itu yang kemudian membuatnya jadi lebih hemat. Kalau di sini tidak bisa diubah-ubah. Dia hanya ada satu mode yang kemudian antara echo dengan triggernya itu dipisah ya pinnya. Jadi konfigurasinya kurang lebih seperti ini, ada pin 1, 2, 3. Biasanya kita akan melihat secara fisik juga. Kalau secara fisik tidak kelihatan, maka kita harus melihat datasheet seperti ini ya, atau spesifikasi atau manual usernya. Nah, jadi kita kadang-kadang tidak terbiasa untuk membaca manual book ataupun manual usernya ya. Jadi kadang-kadang atau suatu saat kita perlu membaca itu. Kamera hilang. Saya pindah kamera. Nah, ini ya. Jadi intinya kurang lebih sama seperti si SRF05 gitu ya. Kita juga perlu memberikan ini ya, di trigger pinnya, kemudian ada istilahnya signal nih, saya anotasi nih. Ya, dari posisi low ke high, kemudian kita baru dalam 10 mikrodetik high, kemudian kita low-kan lagi seperti itu. Nah, dan seterusnya ini ada keterangan-keterangan kapan kita harus memberikan sinyal high, kapan kita harus memberikan sinyal low di mode atau di pin triggernya dan seterusnya. Nah, ini saya hapus dulu. Nanti di program kelihatan ya. Nah, baru di echo pin akan kita lihat seberapa cepat dia kembali dari trigger yang tadi kita sudah berikan. Kemudian nanti ada pantulan sinyal ultrasoniknya yang kemudian kita baca waktunya, dan baru kita akan hitung kira-kira berapa waktu pantulnya dan menghitung atau mengkalkulasi jaraknya. Nah, ini ya. Ini ada simulasi, bukan simulasi, ilustrasi ya. Untuk kecepatan suara itu kurang lebih biasanya 340 meter per detik ya, secara hasil pengukuran fisikawan ataupun ahli-ahli yang sebelumnya. Maka kalau dijadikan meter dalam mikrodetik itu jadinya 0,034 meter per mikrodetik. Jadi 0,034 meter. Jadi cara membacanya bukan 0,034 ya, tapi 0,034. Jadi dibaca satu-satu angkanya yang di belakang koma itu dulu pelajaran matematika. Kemudian jika S jarak, maka T sama dengan waktu, itu jarak dibagi kecepatan suara, dan hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Waktunya adalah nanti ada kita temukan angka 558 mikrodetik. Nah, kalau misalkan kita ingin menghitung jarak, maka kita bagi seperti itu ya. Jadi itu yang nanti akan kita gunakan di programnya sebagai rumus menentukan jarak yang kemudian bisa diukur oleh si sensor ultrasonic HC-SR04 ini. Nah, ini kalau dihubungkan ke Arduino kurang lebih seperti ini ya. Dia ke PCC, ground-nya ke ground. Nah, ini kita gunakan digital pin 10 dan 11 ya. Nah, saya coba hubungkannya. Waktunya cukup nggak nih? Oke, ini waktunya nggak cukup. Ya udah, kita lihat hasil demonya aja dulu ya. Nanti kan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, kurang lebih seperti ini kita melakukan define ini ya.
Sebenarnya bisa pakai integer, kemudian echo pinnya 10 juga bisa. Kalau ini langsung ya, kita hanya gunakan satu nomor pin, nanti yang SRF05 tadi itu bisa diganti kurang lebih seperti ini ya modelnya. Define, kemudian signal pin misalkan, atau sensor pin 8 gitu aja cukup, tidak perlu integer, tidak perlu byte, tidak perlu apalagi long integer ya, terlalu boros nanti memori ataupun RAM-nya. Nah, kita gunakan saja langsung hashtag define echo pin ataupun signal pin. Lalu di sini kan kita menggunakan dua pin ya, echo pin 10 dan trigger pinnya pin 11. Kemudian ada variabel-variabel sama seperti sebelumnya, itu ada ini long integer, dia menggunakan tipe data long ya, long integer di sini. Kemudian itu untuk variabel durasi atau duration, kemudian tipe data integer untuk variabel distance di sini. Kemudian di point setup-nya itu kita setting ya pin mode untuk trigger pin. Ingat di SRF05 itu kita mengubah-ubahnya di void loop ya, tidak di point setup. Di point setup dia tidak disetting sebagai input, tidak disetting sebagai output. Dia hanya melakukan inisialisasi serial begin seperti ini. Serial begin kemudian 9600 second. Nah, kalau di sini karena dia menggunakan dua pin langsung ya, tidak ada mode 1 mode 2, maka trigger pinnya disetting sebagai output, echo pinnya tadi pin 11 kalau tidak salah ya disetting sebagai input di sini. Kemudian nanti kita coba lihat hasilnya di serial monitor di laptop ya. Nah, ini tes ultrasonic sensor AC0 ini untuk kemudian kita lihat hasil dari pembacaan sinyalnya ya. Nah, ini. Dan sudah terhubung ke belum? Saya lupa. Dihubungkan ke pin 11. Coba kita nanti lihat ya. Saya pindahkan dulu ya ke sini. Kabelnya ini. Mumpung waktunya masih ada. Walaupun sedikit. Saya cabut dulu yang ini tadi. Hubungkan ke Arduino Uno. Sekarang kita berbalik ke Arduino Uno ya. Kita lihat ini saya tidak jelaskan ya, tadi sudah dijelaskan di slide. Nanti kalau yang tidak jelas atau belum jelas silahkan baca lagi slide ini. Intinya sekarang kita akan baca, mudah-mudahan tidak masalah nih. Ini hasil running kalau hasil rekamannya ya. Kita lihat yang langsung dulu ntar. Nanti ya, programnya kita masuk ke Arduino. Resep asli ya. Ini 3 HCSR04. Ini tidak pakai LCD. Oke. Oke, nah kembali ke slide. Outlook, oke. Enggak langsung. Oke, sudah kita coba simpan. Uploadnya ini kita ganti ya, karena tadi kita menggunakan Arduino Uno. Ya kurang 1 menit, mohon maaf. Dan masih bisa. Portnya berapa nih? 11. Di-upload. Oh, sudah ada. Kelebihan kurung kurawal tutup. Ntar dia lagi upload. Dan uploading, sekarang kita lihat. Nah, ini ya. Ini yang HCSR, mohon maaf. Sauki bisa ngeliat nggak?
Bisa, Pak. Bisa ya? Nggih, Pak. List distance yang 21 itu kelihatan? Nggih, kelihatan, Pak. Baik. Ini kalau di layar data. Ini kalau di layar ya, kalau di ini kalau di tampilan saya siapin ini dulu. Nah, ini kan saya menggunakan nah, robot yang di ini ya, yang di tampilan kamera. Jaraknya sekarang 6. Saya lepas lagi. Nah, ini sekarang 7, 6, 5, bisa nggak dia sampai berapa? 4, 3, 2 bisa tadi ya, 3, 2, 1 bisa nggak? Oke, bisa 1 cm nih. Ini cukup dekat ya, sudah dekatkan ini di kamera itu yang satunya. Sudah saya pin di atas itu. Itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita akan lanjut lagi, tapi intinya SRF 0 HCSR04 itu bisa connect ke ini ya, ke Arduino Uno juga, sama seperti yang sebelumnya itu SRF 05 juga bisa connect ke Arduino Uno, tapi tadi yang bermasalah adalah LCD E2C tidak bisa connect ke Arduino Uno yang ada di tempat saya ini. Kan ada masalah di jalur situnya. Nanti saya cek lagi. Tapi tadi intinya ini kalau kita coba ya menggunakan serial monitor ini bisa terbaca antara SRF 0 ini HCSR04 ya, maaf. Saya belibet lagi nih. Baik, kira-kira itu dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena mungkin kondisi saya tidak terlalu ini. Ya, kondisi sehat aja bisa salah-salah kata ya, apalagi kondisi masih bermasalah kepalanya ini. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya, karena waktu kita sudah habis. Kita mungkin ada kawan-kawan yang harus kuliah yang lain. Dan saya pun harus masuk ke kelas yang berikutnya lagi. Baik, sekira itu dulu. Terima kasih. Nanti akan kita lanjut lagi materinya terkait dengan robot ini, ya, memprogram ini. Kemudian nanti akan kita coba operasikan motornya sehingga kita bisa langsung melihat kalau nanti jaraknya tadi ya kurang dari 20 misalkan dia akan berhenti robotnya, tidak akan melakukan apa-apa, berhenti aja. Tapi kalau misalkan kita mundurkan lagi robotnya, dia akan jalan lagi. Sebelum nabrak nanti dia akan berhenti seperti itu. Nah, nanti ada jarak amannya ya. Kira-kira berapa jarak aman yang kalau misalkan ada objek di depan itu robot itu harus berhenti. Baik, sekira itu dulu. Mudah-mudahan sehat walafiat. Minggu depan panjang umur kita bisa bertemu lagi secara offline ya. Terkait dengan penugasan nanti akan ada penugasan, silahkan ditunggu dulu linknya. Nanti kawan-kawan akan ada penugasan kelompok, karena ini sudah ada penugasan individu, nanti akan ditugas kelompok. Terkait dengan remedial nanti mohon ditunggu juga. Insya Allah kalau ada waktunya nanti akan kita lakukan remedial TS ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.